Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap pada jadwal kita podcast sehari 2 kali. Entah itu di mana, yang jelas sehari 2 kali. Siang dan di malam hari. Berhubung kita di kebun, sinyal susah, hujan lebat dari sore hingga jelang isya tadi, ya. Nah, kita menggunakan lampu tenaga surya, ya. Ini ya, nanti bisa Anda beli, titip dengan kita juga bisa. Nah, ini tenaga surya. Ini ininya namanya kelihatan nggak nih? Nah, ini ya, untuk disambung nih. Bisa, ini harganya kemarin saya beli sekitar 300-an ya. 300-an. Itu udah masuk ongkirnya. Kemudian lampu juga saya beli yang ini, ya. Nah, ini ada 2 nih. Oh, maksudnya ini kotaknya nih. Nih. Ya. Ini. Ini. Kemudian nih. Hidupnya nih. Ini 1. Mana nih? Ini ya, kemudian nih. Ya. Tuh. Nih. Nih. Ini kita di kebun nih. Di kebun. Di mana lagi nih? Nih, ya. Kita di kebun nih. Nih. Oke. Ini pengenalan produk, ya. Ini mereknya. Namun di kebun kita tetap ini, ya. Ini dengan ini, ya. Ini kopi, ini, ya. Baru kita aduk, ya. Kita biarkan sekitar 5 menit dulu, baru kita aduk. Jadi kalau malam ini saya tidak pakai gula, ya, tidak pakai gula. Kalau malam selalu tidak pakai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, ngudut, dan ngotak kita hidupkan. Biasanya kalau ini hidup itu agak cenderung mati. Dia tidak bisa kena cahaya. Kekuatan sedekah meneladani spirit ibadah Ali. Kita tetap
inspirasi pagi. Di antara sekian banyak sahabat yang patut kita jadikan teladan adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki tempat yang istimewa di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki tempat yang istimewa. Selain karena kedekatan hidup, juga karena ikatan keluarga. Ali adalah anak dari paman Nabi, yakni Abu Thalib. Nabi sendiri pernah diasuh cukup lama oleh Abu Thalib setelah ditinggalkan orang tua dan kakeknya. Ada satu kisah yang cukup menarik yang menggambarkan kualitas keikhlasan dan ketulusan seorang Ali bin Abi Thalib. Saya kalau cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini suka merinding dan mengurai air mata. Pada suatu hari saat pulang ke rumah, Ali menemui istrinya, Fatimah, adakah makanan untuk hari ini? Istrinya menjawab, kita tidak memiliki makanan, yang ada hanyalah uang 6 dirham untuk persediaan makan Hasan wal Husain. Ali lantas berkata, berikan uang itu kepada saya dan biarkan saya yang membelikan makanannya. Setelah percakapan ini, Ali lantas pamit keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah jalan, Ali bertemu dengan seseorang dan menegurnya. Wahai Ali, adakah orang yang mau meminjamkan uang kepada saya karena Allah? Ali langsung menjawab, ada, dan akulah orangnya. Maka uang 6 dirham itu diberikan Ali kepadanya. Karena semua uang telah diberikan kepada orang itu, maka Ali tidak jadi berbelanja. Ia pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia ditanya oleh sang istri, wahai Ali, wahai suamiku, manakah makanan yang engkau beli? Sayyidina Ali menjawab, aku tidak jadi membeli makanan, karena semua uang telah aku berikan kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Mendengar jawaban ini, Fatimah menyambut gembira dan senang karena telah memberikan harta kepada yang membutuhkan. Walaupun harta itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan keluarga. Setelah kejadian ini, Ali meminta izin istrinya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkonsultasi dan menceritakan kejadian yang baru yang dialaminya. Maka Ali pun pergi untuk menemui Rasulullah. Di tengah perjalanan, Ali bertemu seseorang yang membawa seekor unta. Orang itu berkata, wahai Ali, hendak kemana engkau? Ali menjawab, aku hendak berkunjung ke rumah Rasulullah. Ali menjawab, aku tidak punya uang sama sekali. Orang itu menawarkan kembali, tidak apa-apa, jualah unta ini selakunya. Engkau bisa bayar belakangan setelah laku. Ali pun sepakat atas tawaran itu, lantas kembali lagi ke rumah untuk mengikat unta sebelum pergi lagi menemui Rasulullah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ali menemui seseorang dan menegurnya. Wahai Ali, mau diapakan unta itu? Aku ingin menjualnya, jawab Ali. Orang itu berkata lagi, untanya sungguh sangat bagus.
Saya berminat membelinya seharga 300 dirham. Singkat cerita, terjadilah transaksi jual beli unta antara Ali dan orang itu. Lalu Ali pulang ke rumah membawa uang 300 dirham. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Ali? Kelihatannya engkau sangat gembira." Ali pun menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan menunjukkan keuntungan 200 dirham dari transaksi jual beli unta itu. Maka dititipkanlah uang 200 dirham kepada istrinya dan Ali membawa pergi 100 dirham untuk membayar utang sekaligus menemui Rasulullah alaihissalam. Berangkatlah Ali ke rumah Rasulullah untuk menemui dan menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya. Setibanya di rumah Rasulullah dan bertemu dengan beliau, Rasulullah bersabda yang artinya, "Hai Ali, engkau datang kemari tentu ada sesuatu yang perlu disampaikan." Siapakah yang mau lebih dulu menyampaikan, aku atau engkau? Mendapat pertanyaan itu, Ali lantas menjawab, "Silakan wahai Rasulullah. Engkau dulu yang menyampaikan sesuatu." Melalui wahyu yang diterimanya, Rasulullah bersabda yang artinya, "Hai Ali, tahukah engkau siapakah orang yang menjual dan membeli unta itu?" Ali menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda lagi, "Orang yang menjual unta itu adalah malaikat Jibril." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muslim. Allahumma. Sedangkan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Allahumma sholli Muhammad muslim. Allahumma sholli Muhammad muslim. Allahumma sholli Muhammad muslim. Untuk malaikat Mikail dan tadinya juga untuk malaikat Jibril. Salawat Nabi itu. Dengan penasaran Ali bertanya kembali, "Lantas kepada siapakah saya harus membayar uang 100 dirham?" Nabi menjawab, "Itu semua rezekimu karena keikhlasanmu mengeluarkan sedekah." Jadi intinya sedekah itu tergantung keikhlasan kita. Jika kita ikhlas, maka insya Allah kita sangat beruntung sekali. Karena posisi kita banyak pada kegiatan lembaga swadaya masyarakat, LSM. Jadi terlepas baik buruknya kita, kawan-kawan, termasuk juga kawan-kawan di pers. Jadi yang kita lakukan, kita anggaplah kita bersedekah. Yang kedua, anggaplah orang bersedekah dengan kita. Ya, selagi kita tidak meminta, tidak nelpon, tidak mencari orang-orang, tidak menggertak, tidak memeras. Apapun pemberian orang, sedikit atau banyak, anggap itu keikhlasan mereka bersedekah dengan kita. Berhakkah kita menerima sedekah? Berhak. Kegiatan kita, lembaga swadaya masyarakat yang tidak mempunyai dana dan anggaran, kecuali bermitra dengan pemerintah atau bermitra dengan pihak-pihak yang lain
apalagi berkaitan dengan penuntasan kasus dugaan korupsi. Jadi ketika kita ke lapangan atau melihat proyek ini, jadikan apa yang kita lakukan merupakan amal kita, sedekah kita untuk negara kita. Karena kita membantu negara mengawasi sebuah kegiatan-kegiatan pembangunan agar negara tidak kecolongan. Kemudian kita harus punya komitmen. Bisa jadi orang-orang yang bersedekah dengan kita merupakan orang-orang yang diminta Allah untuk membantu kita. Membantu kita untuk menegakkan kebenaran. Walaupun cuma satu laporan yang masuk. Anggap sedekah-sedekah yang lain ini untuk membantu kita. Sebab tidak mungkin sesuatu bisa terjadi sukses apabila tidak ada kekuatan spiritual, kekuatan iman, kekuatan materi. Kebanyakan kegiatan DSN, terutama dugaan kasus penggiat-penggiat anti korupsi, rata-rata dana sendiri. Harus kita akui, dan itu kita harus bisa memilah. Itulah kekuatan sedekah tadi. Anggaplah sedekah-sedekah dari yang lain untuk membantu menumbangkan yang lain yang sangat sulit bersedekah. Karena intinya sedekah itu keikhlasan hati untuk memberikan sesuatu, membantu orang lain. Jika sedekah sangat sulit dikeluarkan, maka Allah Maha tahu cara bagaimana mereka bisa bersedekah. Bisa jadi Allah punya cara, diturunkan ilham kepada kita melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan ini untuk membantu negara. Allah ilhamkan kepada kita dengan membuat laporan-laporan korupsi supaya kita bisa membantu negara kita. Itulah kekuatan sedekah sebetulnya. Tetapi kalau kita memaksa minta, ngebel, halo, alasannya macam-macam lah. Itu ya enggak. Menemui ini, menemui itu, ke kantor sana, ke kantor sini, alasan mau ini, mau itu, bahkan jangan-jangan beli kolor pun dari minta bantuan, dari hasil bel-bel. Jangankan selama ini misalnya kita selfie-selfie bersama keluarga, jangan-jangan duit itu juga dari maksa-maksa orang. Biarkanlah orang membantu kita apa adanya. Anggap bantuan merupakan sedekah. Jika Allah turunkan ilham untuk kita berbuat kebaikan, kebajikan, insya Allah terlaksana. Yang penting ada niat membantu negara kita, membantu
Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini Bapak Jokowi, membantu Bapak Kapolri, membantu Kejaksaan Agung RI, dan imbas di kita keridhaan Allah yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.